Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Astuti Eskel SPDGR, Kepala Sekolah SDIT Lentera Hati, Gabus Kabupaten Pati, salah satu peserta lomba Muspil 5 JSIT Wilayah Jawa Tengah dalam mata lomba pembinaan SDM SIP. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama kesuksesan seorang individu. Dari sanalah individu akan terbentuk sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dihadapinya. Guru sebagai salah satu elemen sumber daya manusia yang ada di lembaga pendidikan, khususnya Sekolah Islam Terpadu, merupakan aset yang sangat besar nilainya, di mana SDM ini adalah kunci penting dalam memajukan sebuah lembaga. Oleh karena itu, pembinaan SDM merupakan salah satu hal yang harus diprioritaskan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas output yang akan kita hasilkan dalam sebuah lembaga. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh Sekolah Islam Terpadu yang berkaitan dengan SDM adalah yang pertama, kualifikasi SDM yang tidak sesuai atau tidak linear dengan jenjang yang mereka ajar. Yang kedua, SDM yang belum memiliki atau kurang memiliki kompetensi pedagogik yang mumpuni. Yang ketiga, profesionalisme guru yang kurang. Keempat, kesolehan sosial yang masih perlu dikawal. Dan yang kelima, karakter yang buruk. Oleh karena itu, tujuan dari metode pembinaan kali ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan kompetensi guru hingga bisa mencapai 4 standar yang ditetapkan oleh JSIT. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, profesionalisme. Yang ketiga, kesolehan sosial. Dan yang keempat, kepribadian Islam. Dalam hal ini, saya akan menggunakan metode PKS. Yang pertama, P. P di sini adalah pembinaan dan pelatihan. Pembinaan bagi guru dilakukan dalam jangka waktu 1 pekan sekali. Dibina oleh seorang pembina atau pembimbing yang terprogram dan kurikulumnya sudah jelas. Dipantau oleh yayasan. Dalam hal ini, kita akan mengoptimalkan forum pembina dan pembimbing, yang di sana kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di tataran SDM kita. Dari forum ini, kita akan menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi, sehingga permasalahan akan cepat selesai dan kualitas kepribadian guru juga akan meningkat. Yang kedua, pelatihan. Pelatihan ini bisa diselenggarakan sendiri oleh lembaga, atau lembaga bisa mengikut sertakan delegasi dari lembaganya untuk mengikuti pelatihan di luar. Jika pelatihan ini dilakukan dengan cara mendelegasikan salah satu guru, maka guru yang didelegasikan ini harus menularkan ilmunya kepada teman yang lain di tingkat sekolahnya, sehingga sekolah harus menyediakan jadwal khusus untuk melakukan pembinaan guru secara terprogram. Misalnya, setiap 1 bulan sekali di hari Sabtu akhir bulan untuk breakdown hasil pelatihan yang sudah dilakukan oleh guru tersebut, sehingga tidak hanya satu guru saja yang memiliki pengalaman, tetapi semua guru juga akan memiliki pengalaman yang sama. Yang kedua,
lembaga harus menyediakan sebuah format kegiatan yang nantinya akan dibebankan kepada salah satu guru, di mana guru tersebut harus berkolaborasi dengan guru lain untuk menyukseskan acara yang diselenggarakan. Sebagai contoh, kita adakan program dengan nama Sekolah Orang Tua, di mana guru yang mendapatkan tugas tersebut harus merencanakan program secara terstruktur, mulai dari kurikulum, pembicara, serta penyelenggaraan acaranya. Format acara ini bisa dilakukan seperti halnya parenting, namun bisa juga dilakukan dengan menggandeng pembicara lain untuk melakukan sharing session tentang kiat-kiat, misalnya pengolahan minyak jelantah. Jadi di acara kolaborasi ini, guru juga akan mengalami kemajuan dalam hal kompetensinya, terutama kompetensi dalam hal kesolihan sosial. Yang terakhir atau yang ketiga adalah SKP. SKP atau sasaran kinerja pegawai biasanya hanya dimiliki oleh para ASN. Namun, SKP ini bisa kita modifikasi sehingga dapat digunakan di lembaga sekolah Islam terpadu, di mana SKP ini berisi tagihan-tagihan yang harus diselesaikan oleh ustadz-ustadzah, sehingga 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki bisa terpenuhi semuanya. SKP ini tidak bisa dilakukan hanya oleh kepala lembaga saja, tetapi harus berkolaborasi dengan yayasan dan para pembina di UPA masing-masing. Sehingga dari SKP ini kita bisa melihat sejauh mana progres yang telah dicapai oleh SDM yang kita miliki. Di SKP ini ada tagihan-tagihan yang detail, mulai dari RPP, kedisiplinan, kesolihan sosial, dan lain sebagainya. Di SKP ini ada poin-poin dan standar yang harus dicapai oleh SDM kita. Di sana minimal nilai yang harus dicapai adalah 75. Jika nilai ini tidak bisa dicapai, maka SDM tersebut atau guru tersebut tidak akan mendapatkan kenaikan dalam hal penggajian. Nah, SKP ini tentu harus dimonitoring dan dievaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kepala lembaga dengan dibantu oleh bagian pendidikan yayasan. Dilakukan 3 bulan sekali. Ketika nilai SKP ini tidak memenuhi nilai 75 dalam kurun waktu 6 bulan, maka di 6 bulan berikutnya guru yang bersangkutan harus berusaha untuk mencapai standar nilai minimal, sehingga di tahun berikutnya dia akan mendapatkan kenaikan jenjang gaji dan juga kenaikan jenjang dalam hal karir. Dari paparan tersebut kita bisa menyimpulkan jika model pembinaan PKS ini atau pembinaan, pelatihan, kolaborasi, dan SKP akan sangat membantu kita untuk mendapatkan SDM yang unggul dan berkualitas, sehingga output yang kita hasilkan pun akan berkualitas. Sekolah yang kita miliki akan menjadi incaran banyak orang tua karena kualitas guru dan output yang dihasilkan. Dan yang terpenting adalah satu lagi, tidak akan ada lagi guru yang resign dikarenakan gaji yang diperoleh sangat minim. Semuanya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari metode yang kita lakukan. Demikian pemaparan